Hai, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai rasa takut. Di mana sudah kita ketahui bahwa rasa takut ini seringkali menghambat pencapaian kita di dalam kehidupan. Bagaimana pembahasannya? Pastikan teman-teman mengikuti bahasan kita kali ini sampai selesai. Baik, untuk memulainya, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan dari video yang saya ambil dari channel YouTube ABC Science, di mana memperlihatkan ada sekelompok anak bayi yang diletakkan dalam sebuah ruangan, lalu diberikan atau dimasukkan beberapa ekor ular di situ. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak bayi yang ada di dalam ruangan itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka seolah tidak menganggap bahwa ular-ular ini adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, tentunya dalam eksperimen ini ular yang digunakan adalah ular yang tidak berbisa. Ular yang memang sudah terbiasa digunakan untuk berinteraksi dengan manusia, sehingga faktor keamanan juga diutamakan di dalam video ini. Nah, tetapi begini, hasil dari eksperimen ini ketika dilihat bahwa ternyata anak-anak ini tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, yang mereka tunjukkan justru kebalikannya, adalah rasa ingin tahu dan kemudian sebuah antusias untuk memegang atau mendekati ular tersebut. Dan terlihat di dalam video beberapa anak mulai memegang, bahkan ada yang seperti menggigit begitu ya. Nah, karena anak-anak bayi ini belum memiliki gigi, maka tidak ada hewan yang tersakiti di dalam video tersebut. Nah, pengalaman serupa juga pernah saya alami, di mana saat ini saya juga aktif di dalam komunitas reptil Bandung, dan kita sering memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai reptil, terutama ular. Nah, dalam beberapa edukasi ini melibatkan anak-anak kecil seperti anak-anak TK dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika kami memberikan edukasi? Yang terjadi adalah anak-anak TK ini tidak menunjukkan sama sekali ekspresi ketakutan terhadap ular. Mereka justru tidak sabar gitu untuk sesi interaksi, untuk kemudian bisa memegang ular-ular tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, sebenarnya begini teman-teman, ada beberapa penelitian yang dilakukan dan kemudian menemukan bahwa ternyata pada saat kita dilahirkan, kita hanya membawa satu rasa takut, yaitu takut pada suara keras. Nah, lalu kemudian dari situ mulai mengembangkan satu mekanisme pertahanan diri untuk keselamatan diri, sehingga kita memiliki rasa takut yang kedua, yaitu takut jatuh. Nah, para ahli sudah menemukan bahwa manusia secara bawaan hanya memiliki dua rasa takut ini, yaitu rasa takut tadi ya, rasa takut terhadap suara keras, dan rasa takut jatuh. Nah, semua sisanya, rasa takut yang kita miliki saat ini, kita dapatkan dari proses belajar. Kembali dari pengalaman saya dalam memberikan edukasi mengenai hewan reptil, terutamanya ular, adalah begini. Pernah satu pengalaman di mana kami sedang memberikan edukasi, lalu kemudian ada seorang anak kecil yang mendatangi dengan sikap yang sangat antusias, dengan sikap yang ingin langsung memegang ularnya, akan tetapi kemudian dia mendengar ibunya berteriak ketakutan. Nah, pada saat itu, dia langsung berbalik badan gitu, dan langsung takut gitu, bahkan anak ini juga langsung menangis. Bayangkan, anak ini langsung berubah sikap ya dalam waktu yang begitu cepat. Nah, ini adalah contoh bahwa anak yang tadinya merasa tidak takut, waktu dia melihat ibunya merasa takut, atau ibunya mengeluarkan ekspresi ketakutan dengan intensitas emosi yang cukup tinggi, nah anak ini juga belajar untuk menjadi takut. Nah, sehingga rasanya tepat para ahli mengatakan bahwa semua rasa takut kita dapatkan dari proses belajar. Kita belajar untuk takut terhadap sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah rasa takut ini selalu buruk? Ternyata tidak. Pada prinsipnya, rasa takut adalah satu perasaan yang membuat kita tidak melakukan sesuatu.
dalam konteks yang positif, contoh misalnya, rasa takut kita bahwa kita akan dipenjara itu membuat kita tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Atau misalnya, ketakutan kita bahwa kita tidak akan naik kelas itu mencegah kita berperilaku malas sehingga kita menjadi lebih rajin dalam belajar. Lalu kemudian ketakutan, katakanlah misalnya ketakutan kita bahwa kita tidak bisa memberikan penghidupan yang baik pada keluarga, itu lalu kemudian membuat kita bersemangat dalam bekerja. Jadi ternyata rasa takut ini juga bisa memberikan satu hal yang positif di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, semua peradaban manusia itu dibangun atas dasar rasa takut. Teman-teman bisa membayangkan apabila manusia tidak pernah diberikan rasa takut, maka manusia akan menjadi ras yang pertama kali punah. Mengapa? Ya, karena secara fungsi tubuh, kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Gitu. Kita tidak bisa bersaing dengan hewan-hewan. Nah, maka apabila kita tidak mengembangkan rasa takut, kita akan langsung punah. Rasa takut itulah yang kemudian membuat kita hidup di dalam gua-gua pada saat manusia purba dulu. Dan yang membuat kita sekarang hidup di dalam rumah-rumah. Dan rasa takut itu yang membuat kemudian rumah itu diberikan kunci pengaman. Rasa takut itu yang kemudian membuat kita membangun pagar. Rasa takut itu yang kemudian kita membangun atau membuat alat-alat pertahanan diri. Rasa takut itu yang membuat kita mengembangkan sistem pertanian karena kita takut kelaparan. Karena pada saat zaman purba dulu, makanan kita kan kita dapatkan dari hasil perburuan, di mana ketika berburu itu tidak selalu mendapatkan hasil. Maka ketakutan bahwa kita akan kelaparan itu mengembangkan sistem pertanian, perkebunan, peternakan di mana-mana. Artinya, rasa takut ini juga bisa melahirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bahkan sangat besar sekali seperti peradaban manusia. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga rasa takut yang menghambat di dalam perjalanan hidup kita. Contoh misalnya, ketika seseorang ketika kecil, dia katakanlah dipanggil ke kelas, dipanggil untuk maju di depan kelas, lalu kemudian menyanyikan sebuah lagu. Ya, karena masih anak kecil, barangkali ya, kemampuan untuk melakukannya tidak cukup baik, dan dia dicemooh oleh teman-teman sekelasnya. Nah, maka di kemudian hari, bisa jadi dia akan mengembangkan rasa takut ketika dia perlu untuk berbicara di depan umum. Kenapa? Karena rasa takut itu berusaha seperti melindungi dirinya agar tidak dicemooh lagi. Jadi sebetulnya, rasa takut yang kita miliki, walaupun dia terkesan seperti menghambat di dalam kehidupan kita, sebenarnya memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kita agar tidak mengalami satu peristiwa yang menyakitkan. Seperti itu ya. Nah, sehingga pertanyaannya begini, apabila tadi dikatakan bahwa semua rasa takut kita itu kita dapatkan dari hasil proses belajar, yang lalu kita simpan sebagai satu bentuk database di pikiran bawah sadar kita, maka pertanyaannya, apakah kita juga bisa belajar untuk mengatasi rasa takut itu? Tentunya bisa. Caranya bagaimana? Satu cara yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan memahami bahwa rasa takut itu ternyata memiliki tujuan yang positif di dalam kehidupan kita semua, gitu ya, di dalam kehidupan teman-teman, di dalam kehidupan saya. Nah, sehingga kita perlu mencari dulu, apa sih maksud positif dari rasa takut ini? Oh, ternyata rasa takut ini bertujuan untuk melindungi saya dari dipermalukan di depan umum. Oke, lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menelusuri kembali kapan kita pernah mengalami satu peristiwa di mana kita dipermalukan di depan umum. Nah, setelah kita mendapatkan peristiwanya, oh oke, ternyata saya pernah dipermalukan di depan umum itu ketika saya TK. Lalu kemudian, kita yang sudah dewasa ini memberikan pemaknaan ulang dari peristiwa tersebut. Nah, maka hal ini bisa membantu kita untuk mengatasi rasa takut tersebut. Nah, apabila cara-cara yang dilakukan secara mandiri dinilai masih kurang, nah mungkin ini saatnya untuk kita bertemu dengan profesional, sehingga kita bisa dibantu dengan lebih baik lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.